4 kualitas indrawi. Nah, enggak deh, 3 dulu nah. 3 kualitas potensial, yang juga dikenal dengan istilah potensi non potensi. Ini istilahnya. Apa namanya? Quwa la quwatalah. Yani potensi non potensi. Ini istilahnya. Mau di apa? Apa maksud kualitas potensial yang juga dikenal istilah potensi? Ini contohnya. Misalnya potensi besar, yakni kuat maksudnya, untuk berinteraksi. Misalnya air. Atau potensi besar untuk tidak terinteraksi, misalnya batu. Yakni potensi kualitas begini. Air kalau dipegang kan terinteraksi, bergerak airnya itu. Batu kalau dipegang tidak terinteraksi. Nah, air kalau dipukul-pukul terinteraksi, dia goyang-goyang. Kalau batu dipukul-pukul tidak terinteraksi. Nah, interaksi ini jelas maknanya, tapi dia bisa disifati dengan kualitas, bisa diaksiden dengan kualitas. Makanya dibilang apa? Air memiliki potensi besar untuk terinteraksi. Batu memiliki potensi besar untuk tidak terinteraksi. Jadi potensinya besar, potensinya kecil. Nah, besar kecil itu kualitas. Saya mau tanya, mana lebih besar potensi untuk jadi janin, mani atau protein? Mani. Nah, jadi ketika mani dikatakan potensinya lebih besar, nah itu berarti kualitasnya lebih. Jadi itu disebut kualitas, bukan kualitasnya lebih hebat, enggak, pokoknya kualitas. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, protein menjadi janin, mani menjadi janin. Nah, mani punya potensi jadi janin, protein punya potensi jadi mani kemudian jadi janin. Berarti protein juga punya potensi untuk menjadi janin. Tapi potensinya ini berbeda. Potensi mani lebih dekat, potensi protein lebih jauh. Nah, lebih dekat lebih jauhnya ini kualitas namanya. Kualitas yang mengkhususkan apa? Yang mengkhususkan ke dalam potensi, yang khusus untuk potensi. Begitu. Kualitas potensial yang juga dikenal dengan istilah potensi non potensi. Misalnya potensi besar, yakni kuat untuk terinteraksi, misalnya air, atau potensi besar untuk tidak terinteraksi, misalnya batu. Potensi-potensi lain yang tidak besar pun adalah bagian dari kualitas potensial ini. Misalnya tanah punya potensi untuk menjadi manusia, walaupun jauh, tidak apa-apa, potensinya jauh. Kata-kata jauh ini sudah kualitas. Begitu pula potensi substansial. Potensi substansial juga termasuk kualitas, yang dikenal dengan bahan atau potensi yang ada pada benda natural untuk menjadi benda pendidikan. Jadi istilah benda mesti kurang cukup. Benda apa yang kita kenal selama ini? Benda pertama, benda natural, benda longan. Sekarang ada lagi benda pendidikan. Itu istilah dalam filsafat. Nah, biarkan dulu itu, saya jelaskan kemudian. Yang intinya dulu. Dan potensi substansial. Nah, potensi yang disebut selama ini seperti interaksi dan tidak terinteraksi, itu potensi aksiden atau aksidental, potensi aksiden. Dan potensi aksiden itu mah yakni air bergetar, batu tidak bergetar kalau dipegang, bergoyang tidak bergoyang, dan seterusnya, itu kan aksiden. Nah, potensi yang ada pada aksiden.
Jadi kalau mau dibagi-bagi, potensi itu ada dua, potensi yang ke aksiden, potensi yang ke substansi. Potensi yang ke aksiden dan ke substansi dua-duanya ini juga diaksideni oleh apa? Kualitas. Begitu. Jadi potensi ada pada aksiden, potensi ada pada substansi. Air goyang, batu tidak goyang, itu aksiden. Kemudian mani menjadi janin atau protein menjadi mani, itu apa? Potensi substansial. Di mana protein dikatakan bahan untuk mani, mani dikatakan bahan untuk janin. Jadi forum-forum yang akan datang berikutnya. Nah, begitu pula potensi substansial yang dikenal dengan bahan. Nah, dia juga disifati dengan kualitas. Misalnya jauh, dekat, potensinya dekat, potensinya jauh. Atau potensi yang ada pada benda natural untuk menjadi benda pendidikan. Apa benda pendidikan? Yang tertentukan panjang, lebar, dan tebalnya. Benda pendidikan itu maksudnya ketika misalnya seorang guru mengajar ke muridnya. Misalnya dia contohkan benda, tidak mungkin ketika dia berhitung tidak ditentukan ukurannya. Kalau benda saja itu disebut benda natural. Yang dulu benda unsur nih, saya tadi mungkin salah nyebut tadi. Berarti benda yang kita kenal selama ini apa? Benda pertama, benda unsur, kemudian benda golongan. Nah sekarang benda dua lagi, benda natural dan benda pendidik. Sorry tadi rekaman, saya ulang lagi bahwa mungkin tadi saya salah sebut bahwa benda selama ini kita kenali apa? Benda pertama, benda unsur, tadi saya sebut benda natural kayaknya. Setelah benda unsur, golongan, benda golongan. Nah golongan ini banyak, silih berganti datangnya, kan sudah jelas itu. Nah sekarang kita kenali dua benda lagi, benda natural sama benda pendidikan. Apa benda natural? yakni ketika tidak disebut panjang lebar tebalnya, itu ukurannya tidak disebut, itu disebut benda natural. Kita memilih berbentuk kubus misalnya, itu masih belum benda pendidikan, itu masih benda natural. Tapi ketika ditunjukkan panjang lebarnya, misalnya tebalnya 10 cm, panjangnya 20 cm, lebarnya 5 cm, nah itu disebut benda ta'limi dalam bahasa Arabnya, benda pendidikan. yakni benda natural yang tentukan ukurannya, sebut benda saja, kemudian sekalipun sudah disebut bentuk-bentuknya. Lalu benda yang pendidikan, yakni yang disebut ukurannya. Berarti ada 5 benda. Benda pertama, benda unsur, benda golongan, lalu benda natural, kemudian benda pendidikan.